Bayangkan, dunia menahan napas. Di satu sisi, Riyadh berbicara dengan nada damai, menempatkan pembicaraan telepon diplomatik di atas ancaman bom. Di sisi lain, bayangan serangan militer Amerika Serikat ke Iran belum benar-benar sirna, dan sinyal-sinyal geopolitik baru menunjukkan kemungkinan eskalasi yang lebih kuat dari sekedar retorika. Pergeseran sikap Arab Saudi ini bukan sekedar drama regional. Ini berpotensi menggema hingga ke pasar minyak global, perdagangan internasional, atau bahkan stabilitas ekonomi besar dunia. Inilah titik di mana kata lampu hijau menjadi simbol yang penuh makna. Untuk apa dan dengan konsekuensi apa? Selasa 27 Januari 2026, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menelpon Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Percakapan itu menurut transkrip yang dikutip dari Al Arabiya menegaskan satu hal penting. Arab Saudi tidak akan mengizinkan wilayah udara maupun teritorialnya digunakan untuk serangan militer terhadap Iran oleh siapapun dan untuk tujuan apapun. Pesan itu terdengar tegas, bahkan menenangkan. Dalam pembicaraan yang diprakarsai Teheran, Pezeshkian menjelaskan kondisi domestik Iran dan perkembangan terbaru isu nuklir. Mohammed pada gilirannya menekankan prinsip penghormatan kedaulatan. Di atas kertas, ini adalah bahasa diplomasi klasik, stabilitas kawasan, non-intervensi, dan penghindaran eskalasi. Namun politik regional jarang berhenti di atas kertas. Hanya beberapa hari kemudian, adik Mohammed, sekaligus Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, berada di Washington. Ia bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, Menteri Pertahanan, PT Hegseth, utusan Gedung Putih, Steve Witkoff, hingga Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal dan Kate. Fokus pembicaraan, menurut sumber yang mengetahui pertemuan itu, kemungkinan terkait serangan AS terhadap Iran. Dalam pengarahan tertutup pada 30 Januari 2026, Khalid mengantarkan kalimat yang seolah-olah memberikan lampu hijau kepada Amerika Serikat. Jika Presiden Donald Trump tidak menindaklanjuti ancamannya, kata Khalid, rezim Iran hanya akan semakin kuat. Laporan Axios menyebut, pesan ini konsisten dengan apa yang disampaikan di Gedung Putih. Disinilah ironi muncul. Arab Saudi yang sebelumnya memperingatkan resiko perang regional, kini terdengar seperti menerima atau setidaknya tidak menentang opsi militer. Seorang pejabat Teluk bahkan menggambarkan kawasan ini seperti terjebak. Menyerang Iran beresiko membawa konsekuensi buruk, tetapi tidak menyerang bisa membuat Teheran keluar sebagai pihak yang lebih kuat. Analogi kasarnya seperti ini. Riyadh melihat kereta melaju kencang menuju tikungan berbahaya. Menarik tuas rem mungkin tidak lagi mungkin. Maka pilihan yang tersisa adalah memastikan diri tidak ikut terseret sebagai penghalang di jalur rel. Perubahan sikap ini tak bisa dilepaskan dari eskalasi yang dipicu Washington. Presiden Donald Trump sebelumnya kembali memanaskan Timur Tengah dengan ultimatum keras terhadap Iran. Kembali ke meja perundingan nuklir atau menghadapi tekanan militer langsung. Lewat Truth Social pada 28 Januari 2026, Trump menulis bahwa waktu hampir habis. Ia merujuk pengerahan armada tempur Amerika Serikat, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln, sebagai sinyal kesiapan penuh. Ancaman ini disebut akan jauh lebih destruktif dibanding operasi militer sebelumnya. Sebuah gema dari kebijakan tekanan maksimum yang ia mulai sejak menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir tahun 2018. Bagi sekutu Amerika Serikat di Teluk, sinyal ini dibaca sederhana.
Trump mungkin sudah memutuskan, dan dalam politik Timur Tengah, menentang keputusan Washington secara terbuka seringkali lebih berbahaya daripada menyesuaikan diri secara diam-diam. Iran pun akhirnya merespons Amerika Serikat dengan gaya khasnya, membuka pintu dialog sambil menampilkan otot. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi berbicara di Istanbul pada 30 Januari 2026, menegaskan Iran siap bernegosiasi, tapi hanya jika Amerika Serikat menghentikan ancaman dan paksaan. Kami tidak bersedia menerima dikte, katanya, seraya memperingatkan bahwa setiap serangan baru Amerika Serikat akan dibalas dengan respons mengejutkan dan sangat kuat. Araghchi mengingatkan serangan AS pada Juni tahun lalu yang terjadi saat pembicaraan tidak langsung masih berlangsung sebagai pelanggaran kepercayaan besar. Jika Amerika Serikat ingin diplomasi, maka Amerika Serikat harus terlebih dahulu menghilangkan suasana ancaman dan menunjukkan ketulusan. Araghchi juga menekankan kesiapan militer Iran tentang perang 12 hari. Rudal balistik telah ditempatkan. Pertahanan diperkuat. Namun di saat yang sama, ia menyimpulkan proses diplomatik baru yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan kejujuran sangat penting untuk meredakan ketegangan. Di balik semua ini, pertaruhan sesungguhnya bukan hanya soal satu serangan atau satu kesepakatan nuklir. Ini tentang arah kekuatan di Timur Tengah. Jika Amerika Serikat menyerang, kawasan bisa terseret ke spiral eskalasi yang sulit dikendalikan. Jika tidak, Iran berpotensi mengklaim kemenangan strategis, bertahan di bawah tekanan, dan keluar lebih kuat. Arab Saudi yang baru saja memulai fase rekonsiliasi rapuh dengan Iran, berada di posisi yang paling canggung. Secara resmi menolak penggunaan wilayahnya untuk serangan, namun secara strategis tampak menyesuaikan diri dengan kemungkinan terburuk. Keputusan Trump untuk menekan pelatuk. Bayangkan, apa yang akan terjadi selanjutnya jika ketegangan ini terus berlanjut atau bahkan semakin panas? Ketegangan antara Washington dan Teheran bukan hanya soal dua negara. Ini soal jalur energi utama dunia dan stabilitas ekonomi global. Strait of Hormuz, selat sempit yang menghubungkan Teluk Persia ke laut lepas, bukan simbol geografis semata. Sekitar 20% dari minyak dunia melewati rute ini setiap hari. Ancaman konflik atau penutupan rute ini bisa langsung berdampak pada harga minyak global. Pasar saham terpukul, dan gangguan logistik di rute perdagangan utama bisa memperlambat arus barang global, meningkatkan biaya kirim, dan memperpanjang tekanan terhadap rantai pasok yang sudah renggang sejak pandemi. Apakah Arab Saudi benar-benar memberi lampu hijau bagi serangan Amerika Serikat? Jawabannya mungkin tidak hitam putih. Yang terlihat lebih jelas adalah lampu kuning. Tanda kehati-hatian, sinyal bahwa Riyadh tidak akan menjadi penghalang jika Washington melaju. Sementara itu, Iran memilih berbicara dengan dua bahasa. Satu untuk meja diplomasi, satu lagi untuk medan tempur. Di antara ancaman, telepon diplomatik, dan pertemuan tertutup, Timur Tengah kembali berada di persimpangan klasiknya antara rasionalitas dan juga ledakan. Dan seperti biasa, keputusan akhir mungkin diambil jauh dari kawasan, di Washington, sementara dampaknya akan dirasakan dari teluk hingga laut Mediterania. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.